Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hidayah dari kelas Dialektologi jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit dan seberapa yang saya ketahui mengenai variasi bahasa. Baiklah, dalam variasi bahasa tersebut terdiri atas idiolek, dialek, dan sosiolek. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan tentang isolek dan logat. Idialek adalah variasi bahasa perseorangan yang setiap orang mempunyai variasi bahasanya masing-masing yang berbeda karena mereka menggunakan tutur bahasa mereka sendiri. Kemudian variasi bahasa masing-masing tersebut berkenaan dengan warna suara, pemilihan kata, gaya bahasa, kosakata yang digunakan, dan juga pembawaan dari diri orang tersebut. Kemudian, dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif berbeda di satu tempat. Kemudian biasanya dialek berada di suatu tempat, suatu daerah atau wilayah tertentu. Dialek juga disebut dengan dialek anal, dialek regional, dan dialek geografi. Selanjutnya adalah sosiolek. Sosiolek adalah variasi bahasa berdasarkan golongan sosialnya. Dan pada sosiolek ini juga terdapat beberapa bagian. Sosiolek berdasarkan usia, sosiolek berdasarkan pendidikan, sosiolek berdasarkan seks, sosiolek berdasarkan pekerjaan, sosiolek berdasarkan kebangsawanan, dan sosiolek berdasarkan ekonomi sosial. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiolek berdasarkan ekonomi sosial. Sosiolek berdasarkan ekonomi sosial biasanya digunakan antara golongan masyarakat menengah dengan mereka berbicara dengan golongan mereka, atau masyarakat kelas atas, mereka akan berbicara dengan dialek mereka antar sesama mereka yang juga golongan atas. Begitu juga dengan masyarakat golongan bawah. Selanjutnya adalah sosiolek berdasarkan usia. Sosiolek ini dapat diketahui atas perbedaan antara anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia saat mereka berbicara berdasarkan morfologi bahasa, sintaksis, dan ragam kosakata yang digunakan. Biasanya, semakin matang atau tua usia seseorang, maka akan semakin banyak ragam kosakata yang ia keluarkan dalam berbicara, dan pemilihan kata pun juga akan semakin beragam. Sementara untuk anak-anak, biasanya mereka cenderung menggunakan kosakata yang mudah dimengerti, kosakata yang masih sering dilontarkan atau digunakan, dan penggunaan bahasanya masih sangat sederhana, baik itu secara subjek, predikat, dan objek bahasanya. Kemudian, sosiolek berdasarkan pendidikan. Artinya, seseorang dengan pendidikan yang tinggi akan menggunakan ragam bahasa yang berbeda dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Biasanya, ragam bahasa orang yang berpendidikan tinggi akan lebih banyak kosakatanya, tutur bahasanya juga lebih rapi, dan mereka akan menggunakan SPOK dengan teratur. Setelah itu, biasanya orang-orang dengan pendidikan tinggi, mereka juga mengerti bagaimana cara berkomunikasi formal, informal, di tempat-tempat tertentu. Kemudian selanjutnya, sosiolek berdasarkan seks, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh seorang wanita akan cenderung berbeda dengan variasi bahasa yang digunakan oleh seorang pria. Biasanya, pria akan cenderung menggunakan bahasa yang langsung, tegas, pengucapannya pun juga sangat tegas, sesuai dengan gender mereka, dan biasanya mereka juga terkadang menggunakan kata-kata yang kasar. Sementara bagi seorang wanita, pilihan bahasanya yang digunakan cenderung lebih halus, dan pengucapannya pun sesuai dengan bagaimana seorang wanita berbicara. Selanjutnya adalah sosiolek berdasarkan pekerjaan, yaitu biasanya ini ditentukan oleh jabatan seseorang dalam pekerjaannya, tugasnya, dan para penuturnya. Terkadang para penutur yang
bekerja di luar ruangan cenderung memiliki nada bahasa yang lebih tinggi, nada berbicara yang lebih tinggi karena mereka berada di luar ruangan, bukan di ruangan yang tertutup. Biasanya orang yang bertugas di dalam ruangan atau bertemu dengan orang-orang secara formal, mereka juga akan menggunakan pemilihan bahasa yang formal. Selanjutnya adalah sosiolek berdasarkan kebangsawanan. Biasanya sosiolek berdasarkan kebangsawanan ini masih digunakan oleh masyarakat Jawa, Bali, dan Sunda yang terkadang mereka memiliki kasta dalam kehidupan sosialnya. Kadang orang dengan kasta tinggi akan sukar berkomunikasi dengan orang kasta rendah karena bahasa dan variasi bahasa yang mereka gunakan cukup berbeda atau bahkan perbedaannya sangat jauh. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang isolek. Isolek adalah istilah yang secara natural digunakan untuk menyebut alat komunikasi masyarakat yang berupa tutur bahasa yang belum ditentukan statusnya dalam bahasa tertentu. Nah, biasanya istilah-istilah baru digolongkan ke dalam isolek karena belum diidentifikasi oleh ahli bahasa. Selanjutnya adalah logat. Logat adalah cara pengucapan bunyi bahasa. Logat merupakan variasi bahasa secara fonetis. Kadang, orang-orang tertentu dari daerah-daerah tertentu akan terlihat jelas atau terdengar jelas bahwa mereka menggunakan logat. Misalkan, orang Jawa yang sudah lama hidup atau tinggal di Jawa dan berbahasa Jawa, mereka akan cenderung medok dengan logat medok pada pengucapan bahasa Indonesia, atau orang dari Minangkabau yang biasanya menggunakan bahasa Minang kemudian mencoba sesekali menggunakan bahasa Indonesia, maka logatnya akan terdengar dengan jelas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang variasi bahasa dalam pembelajaran dialektologi kali ini. Saya pun masih mahasiswa dan masih belajar, sehingga mungkin terdapat beberapa kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat. Tapi, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Rahma Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.